Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kali ini kita bertemu dalam keadaan yang sehat walafiat. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Kapita Selekta Konseling yang diampu oleh Ibu Fadila Rahmawati. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang psikologi barat, psikologi Islam, serta penggabungan antara keduanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Isma Rahmawati dari Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Ponorogo. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang dilema-dilema pada psikologi barat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya psikologi Islam sudah jauh lebih dahulu dimulai oleh para ulama-ulama filsuf seperti Al-Ghazali. Kalau membicarakan tentang psikologi barat, tentu saja kita akan mengacu pada konsep-konsep barat tersebut. Dan kalau untuk akarnya psikologi sendiri, sebenarnya sudah dimulai dari semenjak Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno seperti Aristoteles atau Plato. Sebenarnya filsuf ulama kuno atau filsuf Yunani kuno itu sudah melakukan perenungan-perenungan pada tahun 1800-an. Dan dari perenungan-perenungan tersebut diformulasikan atau dikonsepkan menjadi psikologi. Tetapi pada zaman itu psikologi belum bisa disebut psikologi. Kenapa? Karena pada zaman itu bahasanya belum terlalu luas dan apa yang dicakup itu juga belum terlalu luas. Jadi pada saat itu atau pada zaman 1800-an tersebut masih menjadi pertanyaan. Dan dengan pertanyaan, apa sih jiwa itu? Jadi menyebutnya psikologi itu belum psikologi, tetapi dengan apa sih jiwa itu dan apa saja jiwa itu, seperti itu. Dan pada zaman itu mereka mulai meneliti tentang manusia, tentang bagaimana cara manusia berpikir, tentang bagaimana cara manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya, tentang bagaimana manusia itu memakai baju dan seterusnya. Jadi dengan menganalisis berbagai pendapat psikologi barat secara umum, mereka belum dapat menggambarkan konsep manusia secara utuh. Seperti ketika menjelaskan tentang kehidupan manusia hanya sebatas kehidupan di dunia. Padahal jika kita mengacu pada konsep Islam, itu sebenarnya ketika di dalam kandungan itu ditiupkan roh pada umur berapa. Setelah mati nanti rohnya dibawa kemana, seperti itu. Jadi psikologi barat dan psikologi Islam itu sangat bertentangan, teman-teman. Sekian penjelasan dari saya, dan untuk penjelasan tentang psikologi Islam akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gradia Kirana Qur'ani. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai dilema konselor muslim. Di sini saya akan menyampaikan tentang dilema dalam konteks konsep Islam. Jadi, dilema konselor muslim adalah kondisi di mana seorang konselor itu mengalami dilema karena bidang yang mereka tekuni, yaitu psikologi, itu tidak semuanya ada teori-teori atau masuk dalam konsep Islam. Dan psikologi sendiri itu yang bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, konsep barat yang ditentang atau tidak sesuai dengan teori Islam adalah teori psikoanalisis yang dikemukakan oleh Freud. Dalam teori psikoanalisis, struktur kepribadian manusia itu terdiri dalam 3 struktur, yaitu id, ego, dan superego. Dalam konsep tersebut, id, ego, dan superego itu saling berhubungan dan saling menggerakkan manusia untuk berperilaku atau menentukan perilaku manusia. Sedangkan jika ditinjau dari perspektif Islam,
psikoanalisis itu menurut Freud, contohnya seseorang yang memegang agama, seseorang beragama itu bukan lahir dari dorongan manusia itu sendiri, melainkan dari ketakutan manusia itu sendiri. Dan bagi Freud, agama itu adalah sebuah ilusi. Konteks Islam, manusia itu diciptakan dan dilahirkan di bumi karena sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijadikannya mereka khalifah di bumi ini dengan diberikan pedoman. Jadi, kita sebagai seorang konselor muslim itu harus memegang atau berpedoman terhadap Al-Quran dan hadis sebagai petunjuk utama dalam membantu klien atau seseorang mengatasi suatu permasalahannya. Sebagai seorang konselor muslim, kita juga diharuskan mampu untuk memadukan dan tidak fanatik terhadap konsep barat maupun konsep Islam, mampu menengahi dan mengambil apa yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga seorang konselor muslim mereka harus paham apa isi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Mereka juga harus paham mengenai ilmu psikologi. Jadi dalam masa sekarang ini, seorang konselor muslim itu memiliki banyak tantangan dan peluang dalam membantu seorang klien. Perkenalkan, nama saya Karisma Deva Devi. Di sini saya akan melanjutkan gagasan dari teman-teman saya. Tadi kan sudah dibahas tentang konsep Barat dan konsep Islam. Nah, sini kita akan membahas apakah bisa dari konsep Barat itu dikombinasi atau dikolaborasikan bersama dengan konsep Islam. Jadi bagaimana cara untuk menselaraskannya antara keduanya? Nah, pertimbangan kultur religius dalam konseling telah dikemukakan bahwa semakin konselor banyak memiliki pengetahuan tentang agama Islam, tentang budaya Islam, maka akan makin banyak pula mereka mampu membedakan kebiasaan sendiri atau lebih peka terhadap keragaman kebutuhan yang ada dalam komunitas muslim. Jadi beberapa klien muslim yang kebarat-baratan itu kan kita sudah mempunyai kebiasaan ya, contohnya itu kebiasaan berjabat tangan. Dalam Islam, berjabat tangan itu diartikan bahwa dapat menghapus dosa. Nah, tapi ini konsep ini atau ajaran ini tidak semua orang Islam itu dapat menerimanya. Soalnya kan dari ajaran Islam tersebut pun ada yang mengharamkannya untuk lawan jenis untuk berjabat tangan atau bersentuhan. Nah, etika Islam terkait konseling tersebut dihadapkan dengan dilema etis yang sulit untuk diselesaikan. Mereka diharapkan untuk mempertimbangkan proses pengambilan keputusan etis, berkonsultasi dengan pihak lain yang ada jika relevan. Jadi kita sebagai konselor dapat berdiskusi kepada pihak lain yang lebih mengetahui, mendalami dari ilmu tersebut gitu ya. Yang penting itu relevan. Di samping itu penting juga untuk memahami berbagai perspektif pengambilan keputusan etis untuk memungkinkan penurunan tingkat kesalahpahaman dan konflik. Jadi konselor di sini juga harus mempertimbangkan ketika kita memutuskan sesuatu, jangan sampai itu dapat menimbulkan konflik antara orang lain, lebih konselor dengan konselingnya.
untuk etika suatu pandangan internasional sendiri, si prinsip etika barat ini dapat atau juga tidak dapat mencerminkan nilai-nilai dalam negara-negara berkembang atau budaya non-barat, dan beberapa prinsip mungkin dirumuskan tanpa mempertimbangkan. Jadi kadang konsep barat tidak mempertimbangkan dari segi linguistik, budaya, dan sosial ekonomi yang ada di masyarakat ataupun di klien itu sendiri. Selanjutnya yaitu etika Islam berdasarkan sumber Al-Quran dan Sunnah. Etika Islam dapat diartikan ada suatu kerangka yang ditetapkan oleh Al-Quran di mana semua perilaku praktis diizinkan. Nah, jadi di sini suatu perilaku yang sudah dinaskan atau dituliskan di Al-Quran itu semua sudah diizinkan atau dihalalkan oleh Allah gitu. Terus dalam kerangka ini ada nilai-nilai menghormati martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dihormati, yang sangat dihormati. Jadi manusia itu sangat dihormati dan mempertahankan hak-hak dasar manusia. Itu meliputi ada kehidupan, kebebasan, pemeliharaan harta, kesehatan, dan kecukupan sepanjang hidup manusia. Nah, beberapa hak tersebut itu dapat membantu untuk menyelesaikan beberapa dilema moral dan etika. Nah, dilema etis dalam konseling itu sendiri diartikan sebagai perdebatan antara dua prinsip moral atau nilai-nilai yang membutuhkan keputusan, atau ketika ada kesulitan dalam memutuskan mana yang lebih baik, akibatnya akan muncul kebutuhan yang ada tidak dapat dipenuhi dengan alternatif yang ada saat ini. Pada dasarnya, baik sistem etika Islam atau etika Barat tersebut sama-sama mempertimbangkan tindakan dan hasil pengambilan keputusan etis dari berbagai prinsip-prinsip berbuat baik, jadi atau manfaat. Jadi semuanya entah itu dari keduanya, dari konsep Barat dan konsep Islam, pastinya juga mempunyai kekurangan dan kelebihan. Nah, pada dasarnya semuanya itu berprinsip pada berbuat baik atau manfaat untuk semuanya, untuk klien, dan menghindari bahaya non-kejahatan, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan. Jadi dari konsep Barat dan konsep Islam itu sama-sama mempunyai prinsip-prinsip tersebut. Nah, dari contohnya kita bisa mengambil dari teknik behavior konseling manusia. Diartikan bahwa manusia akan eksis, akan dianggap ada jika bermanfaat bagi orang lain. Nah, di pengertian ini atau penjelasan ini kan konseling muslim, jadi semua bentuk akses yang ada di dunia ini bermaksudnya adalah sebagai bentuk ibadah. Jadi semua itu ada bentuk ibadah eksistensial atau secara umum atau secara Barat ya tidak keluar dari Islam sendiri. Kita bisa mengambil contoh lagi di pendekatan eksistensial secara umum dulu. Secara umum atau secara kebaratan itu mempunyai makna penting. Jadi kita dianggap ada kalau kita bermakna. Nah, seperti itu. Nah, kalau eksistensial Islam itu semua tindakan yang baik dan positif bernilai ibadah. Jadi ibadah Allah. Jadi ditambah. Jadi kalau tadi pendekatan eksistensial itu yang kebaratan itu cuma dari maknanya, intinya bermakna saja. Tapi kalau di Islam itu intinya kita kembali lagi ke fitrah manusia, yaitu kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk pokoknya sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, semua itu dianggap ibadah, dianggap pahala itu dari Allah. Itulah
sedikit cuplikan tentang bagaimana kita bisa menselaraskan atau mengkombinasikan antara konsep barat dan konsep Islam. Jadi pada dasarnya semua itu dapat diselaraskan, dapat dikombinasikan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih, itulah penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.